Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mukjizat bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di antara mukjizatnya yang pertama adalah Al-Quran. Bahwa mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar dan abadi adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan dari wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam serta merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Ayat atau surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah, sedangkan yang Madinah disebut surat Madaniyah. Adapun isi yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Bahwa yang pertama menjelaskan tentang tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua menjelaskan tentang hukum atau peraturan-peraturan bagi kehidupan manusia yang berada di dunia. Dan yang ketiga, menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menjelaskan tentang sejarah orang-orang terdahulu serta peristiwa yang akan datang. Dan yang kelima, mengajarkan tentang mana hal yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keenam, memberikan kabar baik dan gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan peringatan keras bagi orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu tentang batu besar yang tidak dapat diangkat. Di saat orang-orang sedang sibuk menggali tanah untuk dibuat parit, terdapat sebuah batu yang sangat besar yang tidak dapat diangkat. Dan kemudian Rasulullah menyuruh seseorang mengambil air dalam bejana. Lalu beliau meludahi air itu, yang kemudian beliau berdoa kepada Allah. Dan selanjutnya menumpahkan air di atas batu besar. Dan tidak lama kemudian batu besar itu dapat dengan mudah diangkat. Bahwa ketiga, mukjizat Nabi Muhammad tentang buah kurma yang sedikit dapat menjadi banyak. Bahwa putri perempuan Ba'asir bin Sa'ad disuruh ibunya mengantarkan semangkok kurma kepada ayah dan pamannya, yang maksudnya buah kurma
biar dipakai makan siang ayah dan pamannya, yakni Abdullah bin Rawaha. Dan kebetulan anak tersebut melintas di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memanggil anak tersebut dan meminta buah kurma yang dibawa. Lalu buah kurma itu diletakkan di atas surban, yang kemudian orang yang sedang bekerja, termasuk ayah dan paman anak yang membawa buah tadi, disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakannya. Dan ternyata buah kurma yang hanya semangkok bisa merubah menjadi banyak dan cukup untuk dimakan pekerja yang sedang menggali parit. Dan kemudian mukjizat Nabi yang keempat, makanan yang sedikit menjadi banyak. Bahwa sahabat Jabir bin Abdullah sengaja menyembelih seekor kambing untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bekerja membuat parit. Dan setelah selesai, beliau mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang ke rumahnya. Akan tetapi Rasulullah malah mengajak semua pekerja untuk datang ke rumah Jabir. Dan tentu saja Jabir sangat terkejut. Mana mungkin makanan tersebut cukup untuk dimakan begitu banyak pekerja. Dan Rasulullah berdoa sebentar setelah berada di depan meja makan. Dan sementara itu para pekerja yang lain menunggu di depan. Jumlah mereka puluhan orang. Jabir benar-benar bingung. Akan tetapi Rasulullah berusaha menenangkannya. Sesudah Rasulullah selesai, sekitar 20 orang masuk ke rumah Jabir, yang kemudian mereka menyantap makanan yang disuguhkan di meja. Dan setelah mereka selesai makan, rombongan berikutnya masuk dan memakan makanan yang sudah tersedia. Dan begitu seterusnya. Tentu saja peristiwa itu membuat Jabir dan keluarganya terkagum-kagum. Mana mungkin seekor daging kambing dan nasi gandum cukup untuk dimakan puluhan pekerja. Bahkan setelah rombongan pekerja yang lain selesai makan, makanan yang tersedia di meja makan masih banyak. Lalu setelah tidak ada orang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Jabir dan berkata bahwa seorang yang ikhlas dalam beramal akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang mukjizat bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam